warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah selalu kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan iman, Islam, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan sehat serta kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk berta'alluq atau pelajari, mendalami tentang aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di muka bumi ini, yang merupakan satu hal yang wajib bagi kita bagi orang yang beriman, walaupun ilmu, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita semua datang ke tempat ini dalam rangka walaupun ini betul-betul mendapatkan keridhaan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di pertengahan bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak al-iksar di amal soleh, memperbanyak pada amalan-amalan soleh, di antaranya dengan kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, bersedekah, memberi santunan kepada anak-anak yatim. Karena amalan-amalan yang kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa kita lakukan dari amalan baik, lakukan walaupun itu dilihat sesuatu yang remeh atau sesuatu yang kecil, namun di mata Allah tidak ada kebaikan yang kecil, karena semua amal kebaikan kita akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang beramal, melakukan amalan baik, mithqala dzarrah, walaupun setimbangan cuma biji darah, setimbangan paling kecil itu dari khairan kebaikan, kata Allah, ya roh, maka kau nanti akan melihat pahala balasan dari kebaikan kecil yang kita lakukan selama di dunia. Begitu juga sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga amal buruk, amal syarr, sekecil apapun ya, amal buruk yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini lakukan sebisa mungkin, semampu kita dari kebaikan-kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, apapun itu bentuknya, selama itu tidak melanggar aturan syariat, kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih melanjutkan tentang pelajaran kita ya,
Wahdar aidan min adal khalqi fa innahu minas syurur al-qatilah. Hati-hatilah engkau wahai orang-orang yang ingin menuju Allah. Nah, kita orang-orang awam yang sedang berusaha untuk menuju Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Pada intinya bagaimana agar kita bisa sampai kepada Allah. Kata beliau, berhati-hatilah min adzal khalqi, dari menyakiti sesama. Ya, dari menyakiti sesama. Ada prinsip daripada umat Islam yang sering saya sampaikan adalah bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Asas manfaat ini harus kita jadi landasan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita, baik itu yang berkaitan dengan zahiriyah atau batiniyah. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Karena bahaya lisan. Kalau memang kita tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, udah lebih baik diam. Karena khawatir kalau kita banyak ngomong akan menyakiti orang lain. Ya. Karena kenapa? Hal tersebut ini merupakan minas syurur al-qatilah, sebagian daripada racun yang sangat mematikan. Bahaya yang luar biasa, sangat-sangat berdampak yang begitu luar biasa pada diri kita di dunia maupun akhirat. Sittatul asya tuhbitul a'mal alami. Ada 6 hal yang bisa menghancurkan amal kita. Yang pertama adalah al-istighfar bi uyubil khalqi, disibukkannya kita untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Berarti kan menyakiti orang, ya, menyakiti perasaan orang. Kita korek-korek kesalahan orang, ya, kita sebar-sebar kesalahan orang, ya, kita berusaha untuk bagaimana menjelek-jelekan orang. Nah, itu bisa menghancurkan dari amal ibadah kita. Maka perhatikan lisan kita, jangan sampai lisan kita ini mendatangkan madarat, bahaya untuk orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdakwalah engkau, mengajaklah engkau kepada orang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu dan nasihat yang baik. Terkadang tujuan kita baik, tapi ketika kita mengajak orang tanpa landasan ilmu, tanpa etika yang baik, justru hal tersebut bisa menyakiti orang. Ini kan banyak dai-dai, para penceramah yang tidak bisa menjaga lisannya, sehingga bukan orang tersebut lebih dekat kepada Allah, justru malah semakin jauh kepada Allah gara-gara umpatan dan janji makian yang kita lontarkan. Padahal Allah memerintahkan bil hikmah. Hikmah apa sih? Hikmah itu ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Sentuh hati mereka agar mereka betul-betul mau kembali ke jalan Allah. Nah, ini hati-hati bagi kita. Yang pertama, dari menyakiti orang lain, karena ini merupakan sumun qatil, racun yang sangat mematikan. Qala al-Imam Sahal rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Sahal rahimahullah ta'ala, innama hujbul khalqi anil rusul wa musyahadatil malakuti bisyai'aini. Sesungguhnya terhalangnya seseorang dari sampai kepada Allah dan bisa merasakan kerajaan langit yang disebabkan 2 hal.
yang menjadikan kita tidak sampai menuju Allah. Sholat rajin, puasa rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi hidupnya gelisah, tidak pernah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak bisa merasakan syahadat, syukur nikmat, rasanya kenikmatan dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini disebabkan dua hal yang mengakibatkan kita tidak merasakan daripada kenikmatan yang Allah berikan dan terhalangnya kita dari sampai kepada Allah. Ini ada dua hal. Apa saja? Yang pertama yaitu su'ut tu'mah, jeleknya asupan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita dari makanan-makanan yang kita konsumsi, karena itu sangat berdampak ya bagi jiwa kita. Bahkan dalam hadis dikatakan kullu lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula bima. Maka setiap daging dan darah yang tumbuh dari barang haram, yang besar dari barang haram, dari kecil dipanen barang haram, dagingnya kan bertambah, darahnya maka fannaru aula, maka neraka yang pantas untuk daging yang darah yang itu tumbuh dari barang haram. Kita bahaya sekali ya. Bahkan di dalam hadis juga dikatakan qala Sahal radhiyallahu an, berkata yang Sahal radhiyallahu an, man akala al-haram asad jawarihu sya'a am aba, siapa orang yang makan barang haram asad, maka mau tidak mau dirinya akan bermaksiat, asad jawarihu, anggota tubuhnya akan bermaksiat, sya'a am aba, mau tidak mau, alima awalam ya'lam, disengaja atau tidak disengaja. Ini bahayanya makan barang haram. Kadang kita nggak sengaja makan barang haram. Makanya para ulama-ulama ini betul-betul warok di dalam masalah makanan, teliti di dalam masalah makanan. Bahkan sampai-sampai ada ulama yang nggak mau yang namanya makan ayam boleh beli di pasar, makan ayam di warung. Ada kekhawatiran mereka, kehati-hatian mereka dalam masalah makanan. Kita nggak tahu bagaimana cara potongnya dan lain sebagainya, bagaimana ayam udah mati atau tidak. Walaupun kalau ditinjau secara fikih halal, nggak perlu kita berhenti ke sana. Tapi untuk kehati-hatian, mereka tidak mengkonsumsi makanan seperti itu kecuali yang menyembelih sendiri. Karena alima aulam ya'lam, dia sadar atau tidak sadar makan barang haram ada pengaruhnya, gitu loh. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja memakan barang haram ada dampaknya. Ya, kan kadang kita dikasih atau kita dapat dari mana atau beli duitnya nggak tahu dari mana, ternyata itu barang haram. Sadar tidak sadar dari makanan yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi daripada jiwa raga kita. Di antaranya Allah gerakkan diri kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Wa man kana ta'amuhu halalan, begitu juga siapa orang yang makannya asupannya dari barang-barang halal atau adhu jawari, maka Allah akan paksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lil khairat, dan orang tersebut akan gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi ada istilah atib man amak, perbaikilah makananmu maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara dari penghalangnya doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah adalah asupan yang kita makan ini tidak kita perhatikan. Hatta kita
kita sholat tiap malam, tahajud tiap malam sambil nangis, merengek-merengek, puasa siang, ya. Tapi kalau kita tidak perhatikan asupan makanan, pakaian yang kita pakai dan lain sebagainya, itu semua menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kenapa sih Pak Ustaz doa saya tidak pernah dikabul oleh Allah? Perhatikan makanan Anda, dari mana Anda mendapatkan uang, kemudian Anda belanjakan bagaimana dan lain sebagainya. Apa yang masuk dalam perut kita perhatikan. Makanya dikatakan sumun qatil, racun yang sangat mematikan dan menghalangi seorang hamba dari menuju kepada Allah. Nah, ini dua hal yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Yang pertama adalah jeleknya dari makanan kita. Wa adal khalqi, yang kedua yaitu menyakiti orang lain. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang hanya berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah. Bukan cuma sholat, puasa, kemudian pergi haji, baca Quran, ibadah di masjid. Islam mempengaruhi atau mengatur lini kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan sosial masyarakat kita ataupun ibadah murni kita kepada Allah. Jadi kalau bahasa ulama, kalau urusan sama Allah mah gampang. Kita nggak pernah sholat masa mudanya, kemudian di masa tua taubat, langsung Allah ampuni. Itu dosa-dosa dulu semasa kita remaja, Allah ampuni. Gampang kalau sama Allah, karena Allah Al-Ghafar, Zat yang Maha Pengampun. Andai kan seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa setinggi gunung, bahkan lebih dari itu, dan dia betul-betul bertaubat minta ampun kepada Allah, niscaya semua dosanya akan Allah ampuni. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesama manusia, perlu ridho dari orang yang kita sayang. Allah tidak akan ridho kalau orang tersebut belum ridho. Ini yang bahaya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan hanya kita sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, ke masjid rajin, tapi bagaimana hubungan sosial kita, baik dengan keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menyakiti mereka, karena hal tersebut adalah sesuatu yang akan menghalangi kita menuju Allah. Wa qala aidan usulna sab'atun at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala. Beliau berkata lagi bahwa fondasi dari agama kita itu ada 7. Yang pertama at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala, berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, hudan lil muttaqin, yaitu menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Pahami Al-Qur'an, renungi maknanya, kandungan-kandungan Al-Qur'an, itu merupakan petunjuk jalan kita. Yang pertama. Kemudian wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh mengikuti daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya, aku tinggalkan taraktu, ya, aku tinggalkan kepada kalian as-saqalain, 2 hal yang berharga. Apa kata Nabi? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi, Al-Quran dan hadis. Jadikan ini sebagai pegangan hidup kita. Nah, di samping itu yang ketiga adalah wa aklul halal, berusaha asupan-asupan yang masuk ke dalam perut kita, bukan hanya perut kita, karena perintah Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian
wa ahlikum dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wajib berarti kita juga memperhatikan bagaimana asupan yang masuk ke dalam perut kita, asupan yang masuk ke dalam istri-istri kita, asupan yang masuk ke dalam anak-anak kita. Ya, bukan hanya dalam diri kita saja. Maka janganlah kita kecewa, marah ketika anak kita memiliki sifat seperti hewan misalkan, atau suka membangkang dengan kita, nggak pernah nurut dengan perintah kita, nggak mau ini, nggak mau itu. Jangan-jangan kita salah memberikan asupan kepada mereka sehingga jiwa mereka berontak. Sya'a am aba, mau tidak mau orang yang makan makanan barang haram, alima awalam ya'lam, disengaja atau tidak disengaja, itu memiliki dampak. Berarti secara tidak langsung kita akan menyesatkan dia ke dalam api neraka. Padahal perintah Allah, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi pondasi kita adalah wastinabul ma'asi. Kita berusaha untuk menjauhi yang namanya perbuatan maksiat. Kemudian bertaubatu, dan berusaha untuk tajdidut taubah, berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah, kalau perlu setiap hari, minimal dengan istighfar. Minimal dengan istighfar kita itu akan menghancurkan daripada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Ya, cara taubat dari dosa kecil dengan istighfar, minimal istighfar. Wadamul hukum, dan juga berusaha untuk menunaikan hak-hak kewajiban, baik yang berkaitan dengan hakul adami ataupun yang berkaitan hakullah. Sholat itu kewajiban yang kita lakukan yang berkaitan dengan hakul. Puasa itu kewajiban yang kita lakukan berkaitan dengan haknya Allah. Zakat, karena zakat ini merupakan hal yang wajib. Berarti Anda keluarkan, Anda telah memenuhi hak Allah yang Allah perintahkan untuk Anda berikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Bagi haji, bagi yang mampu, berarti Anda telah memenuhi hak Allah. Begitu juga dengan hak-hak makhluk, hakul adami, berikan haknya sesuai porsinya. Bagaimana hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami, bagaimana hak seorang anak yang harus dipenuhi seorang ayah, bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ini punya haknya masing-masing, punya bagian masing-masing. Hak kita dengan tetangga, hak tetangga terhadap kita harus tahu, ya, karena berkaitan dengan tarkul adab. Jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka penuhi haknya, ya, jalankan kewajiban kita. Kemudian waqabil ada, dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Wa huwa ala nau'aini. Nah, untuk tidak menyakiti orang lain ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma qaffu adal jawari al-zahirah. Yang pertama, berusaha menahan diri dari menyakiti orang lain secara zahir. Jangan suka ngejairin orang, tiba-tiba main pukul orang, tiba-tiba main nyakitin orang atau ambil barang orang. Ini kan berarti menyakiti orang secara zahir. Wasanihuma, sedangkan yang kedua, qaful qalbi, menjaga hati kita, amma yahduru bihi min su'i dzanni bin nas, dari perkara-perkara yang datang di dalam hati kita dari buruk sangka kepada orang lain. Jangan sampai memiliki yang namanya prasangka buruk terhadap orang lain, tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah
yang saya anggap hal tersebut menyimpang dari syariat, maka aku berusaha menakwil, mengarahkan ucapan orang tersebut kepada hal yang baik. Jadi kalau ada ucapan, statement, apalagi dari orang-orang besar seperti ulama, jangan langsung kita polis begini. Imam Syafi'i perintah kita berusaha untuk kita takwil, kita arahkan kepada sisi positif. Tujuannya apa? Biar kita tidak mudah buruk sangka kepada orang lain. Sama gimana sih? Masa omongannya begini. Kita arahkan selama bisa mungkin, kita arahkan ucapan dia kepada hal yang positif, arahkan. Tujuannya apa? Biar kita nggak buruk sangka sama dia. Kan kita nggak tahu tujuan dia berucap, tujuan dia ngomong seperti itu, arahnya kemana? Karena orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, mubalaghah, ilmu mantik, itu kan ilmu logika yang terkadang tujuan dari ucapannya ini sebenarnya baik, tapi kitanya saja yang tidak bisa mengarahkan ucapan tersebut, sehingga akhirnya kita fitnah dia begini, kita tuduh dia begini, padahal tujuan dia berucap seperti itu belum tentu sesuai dengan persepsi dari prasangka buruk kita. Makanya berusaha kita di dalam hati kita menahan hati kita dari buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini penting ya, jangan sampai buruk sangka. Fa inna minas syurub al-qatil, fa innahu, karena buruk sangka ini termasuk dari racun yang akan mematikan. Wal yashuru bihi kullu ahadin, bahkan banyak di antara kita yang tidak mengetahui tentang hal ini. Ada berita dikit, buru-buru kita sudah nama orang, sudah nama tetangga, sudah nama guru, sudah nama ini, ya. Padahal kita nggak tahu statement ucapan yang dilontarkan ini maksud dan tujuannya apa. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan, fa'idha nabahu, ketika datang kepada engkau berita dari orang-orang munafik, fatabayyanu, maka bertabayyunlah terlebih dahulu. Apa tabayyun? Cross check dulu. Kita apa maksud tujuan tersebut. Kita tanya sama orang yang bicara dengan kita begini, tanya dulu maksudnya apa, tujuannya apa, agar kita tidak buruk sangka kepada orang. Fatabayyanu, tabayyun terlebih dahulu. Ini penting. Tujuannya apa? Biar kita tidak buruk sangka kepada orang lain. Berusaha arahkan ucapan seseorang, kalau bisa ditakwil. Ya, kalau memang tidak bisa, coba kita bertabayun, tanya dulu tujuannya apa, biar kita timbul buruk sangka. La siyama su'udami bil awliya wal ulama wa hamalatil Qur'an, apalagi buruk sangka kepada para wali-wali Allah, para ulama dan orang-orang yang hafal Al-Quran. Ini lebih bahaya lagi. Kenapa? Li'anna luhumal ulama masmu'matun, karena daging-dagingnya ulama ini sangat mematikan. Pahaminya, apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi pesta pemilu 2024. Seperti pemilu yang tahun lalu, itu kan satu kubu ada ulamanya, satu kubu ada ulamanya. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan kubu yang ini, ya sudah, nggak perlu menghujat, tidak perlu mencaci maki. Begitu juga sebaliknya, Anda setuju dengan yang ini, karena apapun yang mereka lakukan dari para ulama, mereka memiliki landasan hukum dan mencari yang terbaik. Jangankan orang ulama sekarang, sahabat Nabi loh dulu perang, Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah yang terkenal dengan perang Siffin. Bahkan Sayyidina Ali meninggal dunia, wafat diracun. Sayyidina siapa, para sahabat-sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia.
Itu sahabat itu dua orang yang hidupnya mengalami zaman Nabi Muhammad dan menjadi sahabat Nabi Muhammad. Terjadi konflik perang darah, nyawa ribuan orang meninggal. Perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Perang sama mantunya Sayyidina Ali, kalah guru Siti Aisyah, banyak korban jiwa. Jangankan sekarang, zaman dulu konflik sama musuh itu tidak terjadi. Beda pandangan, beda istihad di dalam masalah menentukan satu permasalahan. Contoh dalam kasus perang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah menuntut agar Sayyidina Ali buru-buru mencari pelaku pembunuh daripada Sayyidina Utsman bin Affan atas wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bukan tidak mau buru-buru, Sayyidina Ali lebih mendahulukan menenangkan konflik di bawah yang sedang kacau. Jadi setelah era kepemimpinan Sayyidina Utsman ini banyak gejolak pemberontakan di mana-mana. Jadi nggak sempat untuk menstabilkan negara dulu, baru musuh tuntas siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Muawiyah nggak mau tahu, pokoknya buru-buru mencari dalam pelaku pembunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ya, semuanya benar dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perang. Sama kemarin kita lagi pemilu begitu, kubu ini sama kubu ini gojol-gojolokan, kata-kataan, kataan ini kataan itu. Habis itu mah mereka emang ngopi-ngopi, ya, bagi-bagi jabatan. Kita yang di bawah masih ngotot-ngotot. Nah, sampai sekarang masih kata-kata. Mereka mau udah asik-asik lagi nikmatin hasilnya, bagi-bagi tempat. Nah, kita yang dapat getahnya udah, ya, yang suka yang ini ya udah silakan, suka yang itu silakan, tapi jangan sampai kita memiliki buruk sangka, apalagi dengan ulama-ulama baik yang kubu A maupun kubu B, karena mereka ini memiliki pemikiran istihad. Kenapa saya memilih ini, kenapa saya memilih ini, punya pemikiran, punya istihad masing-masing, punya misi dan visi tujuan masing-masing. Nah, ini paham. Apalagi berkaitan dengan para ulama, ya, karena bahaya kalau kita berusaha kepada mereka, karena daging mereka itu merupakan racun yang sangat mematikan. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunzilan nas manazilahum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memposisikan orang pada tempatnya. Yang penting memposisikan orang pada tempatnya. Antum zilan nas mana zilahu, memposisikan orang pada tempatnya. Dengan ulama bagaimana kita memposisikan mereka, dengan orang tua bagaimana kita memposisikan mereka, dengan guru bagaimana kita memposisikan mereka, memiliki porsi dan kedudukan masing-masing. Sama tetangga bagaimana kedudukan mereka, sama istri, sama anak. Nah, kita harus tahu dan bisa memposisikan diri kita terhadap mereka. Ada kata Nabi Muhammad SAW, orang tua kita di dunia itu ada tiga. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita, orang tua biologis kita. Hormati mereka, posisikan mereka setinggi-tinggi mungkin, karena berkat jasa mereka kita hadir di muka bumi. Yang kedua yaitu orang tua yang menikahkan kita, mertua kita, yang dia telah mendidik membesarkan anak perempuannya, tiba-tiba udah dewasa kita bawa kabur, apakah nyesek itu orang tua, ya, maka hormati mereka, ya, posisikan mereka seperti orang tua kandung kita. Yang ketiga adalah para guru-guru
kita, para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena mereka lah yang mendidik ruh kita sehingga kita bisa sholat, sehingga kita bisa ngaji, sehingga kita bisa mengenal Allah, mengenal Muhammad melalui perantara guru kita. Dalam kitab Ta'limul Mutalim dikatakan bahwa memuliakan orang tua dan memuliakan guru ini posisinya sama. Karena orang tua ini adalah orang yang mendidik jasad kita. Kita bisa gede seperti ini, yang beri makan, yang membesarkan orang tua. Tapi kita bisa mengenal Tuhan kita, kita bisa mengenal Allah. Yang mendidik ruh kita adalah guru-guru kita. Ibarat kata orang tua istilahnya yang mendidik wadahnya, sedangkan guru mutiaranya. Jasad kan cuma wadah. Kalau mati dikubur, dia akan menghadap Allah, ruhnya. Nah, ini wadah nama mutiara, makalah mana? Mutiara. Kalau jasadnya gede, ini orang tua masih makan, ini sampai gede begini, mati dikubur. Tapi kalau ruh yang bisa kita mengenal Allah, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa ini, siapa yang mengajarkan itu? Guru kita yang akan mengenal Allah dan akan abadi bertemu Allah. Maka hormati mereka seperti kita menghormati orang tua kita. Ini yang sesuai dengan perintah Nabi, antun silat nas mana silahum, memposisikan orang pada tempatnya. Ya, pahami. Kemudian wafi wasiat Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah ta'ala, dan di dalam wasiatnya Sayyidi Ali bin Wafa beliau mengatakan, iyyakum ayyuhal murid antaqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum. Berhati-hatilah engkau wahai orang yang ingin menuju Allah dari jatuhnya engkau, masuknya engkau bihaqqi ahadi, dari haknya seseorang dari aqrani syaikhikum, teman-teman guru kalian, para ulama-ulama lain yang kita gak duduk dengan mereka. Fa innaluhumal auliya summun, karena sesungguhnya dagingnya para wali, para ulama itu racun. Jadi menghormati para guru, menghormati alim ulama itu bukan hanya alim ulama, guru yang kita menuntut ilmu kepadanya, hormati juga ulama-ulama lah. Mentang-mentang oh mana gak pernah ngaji sama dia, ngapain kau hormatin dia? Gak boleh. Ya, apalagi mereka ya pernah duduk dengan guru-guru kita, misalnya hormati mereka. Ya, terlebih mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Karena dagingnya ulama itu ibarat racun yang akan mematikan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, wa'adatullahi fi haqqi astari muqtakisihim ma'lumah, bahwa kebiasaan Allah di dalam menghancurkan astari man muntakisihim ma'lumah, menghancurkan penghalang orang-orang yang menghina daripada ulama, ini telah maklum. Maksudnya apa? Kebiasaan Allah menghancurkan, membuka keburukan orang-orang yang menghina ulama, ini gak lama di dunia pasti akan Allah azab orang tersebut. Jadi orang yang menyakiti ulama itu gak nunggu di akhirat azabnya, ya gak nunggu di akhirat. Itu sudah ada Allah, kebiasaan Allah, langsung Allah turunkan azab di dunia. Dan itu banyak orang-orang yang berkhianat dengan para ulama, ketika hidupnya di dunia dia dalam badan hancur lebur, karena memang itu kebiasaan Allah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyakiti hati kekasihnya, karena para ulama itu kekasih Allah. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Bahkan ibtalahullahu ta'ala qabla mautih bimautil qalbi, Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang menyakiti ulama qabla mautih,
sebelum orang tersebut mati, bimautil qalbi, dengan matinya hati orang tersebut. Bagi orang-orang yang suka mencaci maki, menghina, menyakiti para ulama, orang-orang ahli ilmu, maka hati-hati, wahdar kullal hadar, dari menjaga lisan kita, dari menjaga hati kita untuk tidak berburuk sangka, untuk tidak menghujat, mencaci maki kepada para kekasih-kekasih Allah dari ulama-ulama Allah, karena hukumannya cepat itu di dunia, ya bahaya. Kalau memang kita nggak sependapat, nggak cocok dengan pendapatnya, udah dengan diri. Apalagi sekarang zaman medsos ini luar biasa, ya luar biasa, banyak video-video yang diedit, yang dipotong dan lain sebagainya, sehingga ketika kita dengar buru-buru kita hina itu ulama, kita sakiti itu ulama, ya jangan, ya kita harus betul-betul cerdas di dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini. Jangan sampai kita mudah ya terbawa arus fitnah, ikut-ikutan latah-latahan, apalagi yang berkaitan dengan ulama. Ini kan yang dirame sekarang ini antara habaib sama kiai-kiai, ya tentang masalah nasab para habaib. Kalau kayak kita udah gak usah ikut-ikutan, yakini dari apa yang diyakini oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Syawadul aqdam, dari ulama-ulama kita meyakini bahwa mereka min dzurriyyatir rasul, ya sudah kita mengikuti mereka karena mereka lebih tahu daripada kita. Cukup berbaik sangka, itu sudah menyelamatkan diri kita, ya. Kemudian walau lam yu'akhidhukum, walaupun ulama yang kita caci maki, ulama yang kita sakiti tidak membalas atas cacian makian yang kita lakukan, tetap Allah akan murka kepada kita. Wa iyyakum summa iyyakum minal istihanati bi ghibati ahadin. Jagalah dirimu dari al-ihanah, menganggap remeh yang namanya ghibah, ngomongin orang. Nih yang hobinya kita senangnya ngomongin orang, kadang menganggap sesuatu yang remeh gitu loh. Kan enak kalau lagi kopi ambil merokok, nongkrong, ngobrol, yang enak dibicarakan itu ngomongin orang. Kata beliau, hati-hati jangan al-istihanah, meremehkan tentang hal tersebut, karena dosanya itu luar biasa. Yang pertama akan menghancur leburkan amal ibadah kita. Yang kedua, ya pahala yang kita miliki akan ditransfer kepada orang yang kita bicarakan. Pahala kita udah habis, orang tersebut masih punya dosa dari orang kita omongin akan Allah berikan kepada kita. Hancur itu kita dunia akhirat. Kebanyakan kita al-istihanah, apa? Menganggap remeh, menganggap gampang yang namanya ghibah, ngomongin ada dosanya begitu luar biasa. Yang namanya lisan tak bertulang, asyik kalau diajak berbicara yang berkaitan apalagi dengan orang yang tidak kita sukai. Udah, kalau kata kopi maluget gitu ya, lagi kita ngobrol cocok, kebetulan kita sama orang tersebut sama-sama nggak suka sama si fulan, udah luget, udah ditimpalin pisang, udah sama-sama kagak cocok. Wah nyambung kalau begitu, udah tiap hari aja ngomongin orang itu. Padahal orang yang ngomongin mah ya yang lagi kita omongin ya belum tentu ya apa yang kita omongin sesuai dengan fakta dan sebagainya. Ini hati-hati banyak ini ya bahkan majelis-majelis ta'lim
ya banyak diumbar masalah ghibah dan lain sebagainya. Hati-hati. Walau lam yablugh tilkal ghibah, walaupun ghibah yang kita utarakan ini, yang kita bicarakan ini tidak sampai kepada orang yang kita ghibahi, tetap dosa gede. Ya, walaupun tidak sampai kepada orang yang kita ghibahi. Bal khafu minha aksara mimma yakhafu idza balaghahu. Bahkan seharusnya kita lebih takut menggibahi orang, lebih takut lagi daripada takutnya kita ketika menggibahi orang, gibahnya ini sampai kepada orang yang kita gibahi. Itu penting orangnya tahu, siapa tahu dia maafin kita. Kita ngomongin orang nih, tentu orang yang dengar, itu masih penting. Siapa tahu dia maafin kita. Bahayanya kalau dia nggak tahu. Justru kehati-hatian kita lebih takut lagi kalau gibah yang kita utarakan ini nggak sampai ke orang yang kita gibahi. Kalau sampai kan masih mending, ya walaupun kita malu bertemu, minimal bisa cross check kebenaran dari gibah yang kita utarakan ke orang tersebut. Ya, bisa ada terjadi salah paham dan sebagainya. Ini hati-hati ya dari yang namanya ghibah, ya. Fa innahu waliyullah, karena bagi orang yang dighibahi Allah akan menolong orang tersebut. Ya, bahaya bagi kita untuk menyakiti orang, baik dengan lisan kita ataupun dengan fisik yang kita lakukan. Jangan, karena hal tersebut akan menghalangi kita untuk menuju Allah. Dua hal pegang. Apa hal yang menghalangi kita untuk menuju Allah? Yang pertama, perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita, karena asupan yang diharapkan yang masuk dalam perut kita ini akan menghalangi kita untuk usul ilallah. Hatta Anda sholat tiap malam sampai pagi, siang yang puasa, tapi kalau Anda tidak perhatikan makanan Anda, maka apa yang Anda lakukan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perhatikan tetangga, lingkungan, kerabat, jangan sampai kita menyakiti hati mereka, baik dengan ucapan, fisik, atau dengan tingkah laku. Kadang tel musik, mentang-mentang dia tokoh situ, orang asli situ, tel musik gede banget, atau orang lagi sakit dan sebagainya, nyepelnya jam 12 malamnya, orang lagi istirahat, besok mau kerja misalkan. Ya, kecuali kalau memang ada momen-momen, event-event yang memang sebulan sekali, atau acara peringatan, kan masih malam ini tiap malam misalkan, atau hal-hal yang berkaitan yang kita nggak sengaja padahal menyakiti hati. Ya, berusaha untuk selalu ya tidak menyakiti hati orang. Ya, karena itu akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una baqina baqi ahlana wa qarabatin lana bidina mahal putri mutabada karabi wa bikna bikuri matardati taulan wa biklan kurama warsyukil kullah halalan dalima wa akhirat yawla manakta bil khari wa rakam kula syar Rabbana wasrikana kula suhu wa kirabin ana rabbana kuladiyan qabla ta'tiyana rusulan manun wa hubir wa salata akraman musyattar wa salatu laita wa salam mustafa manilal hakidana wa wabba bikita dina shishiba wa lali gurami mustafa wa la sahbil masabil karama mahdina bihudak wa ja'ala iman syabiri taqwala tuwallina amalihum siwa wa la tajalna iman khalaqa rabwa sawa sallallahu iman wakil iman maula iman nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi Allahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.